Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Krisnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas menggambarkan derajat kepekaan perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Dalam penawaran, elastisitas penawaran menggambarkan sampai di mana perubahan kuantitas penawaran barang sebagai akibat perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran berfungsi untuk mengukur derajat kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang ditawarkan jika harganya berubah. Dan dikatakan elastis jika harga naik, penawaran juga ikut naik. Terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Di antaranya, yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Penambahan penawaran dengan perubahan biaya yang tidak terlalu besar menjadikan penawaran elastis. Dan jika kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan biaya yang sangat tinggi, maka penawaran menjadi tidak elastis. Nah, dalam penambahan kuantitas produksi, biaya produksi dapat meningkat secara cepat atau bertambah sedikit saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat penggunaan kapasitas perusahaan dan kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi. Tingkat penggunaan kapasitas yang tinggi dan faktor-faktor produksi yang sukar didapat menjadikan kurva penawaran tidak elastis. Selanjutnya, jangka waktu analisis. Yang pertama, jangka waktu yang amat singkat. Dengan waktu yang sangat singkat, tentunya produsen tidak dapat segera menambah penawarannya. Meskipun konsumen mau membayar dengan harga yang lebih tinggi, perusahaan tetap tidak dapat segera menambah penawaran. Kenapa? Karena input yang dimiliki perusahaan masih tersedia dalam jumlah yang tetap, dan hal ini menjadikan penawaran tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek. Dalam waktu yang pendek, tentunya kapasitas alat produksi masih tersedia dalam jumlah yang tetap. Tetapi, perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan cara menggunakan faktor produksi dan barang modal secara lebih intensif, dengan upaya-upaya seperti memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen, menggunakan tenaga kerja yang lebih efektif. Upaya-upaya tersebut tentunya dapat menambah kuantitas produksi sehingga menambah kuantitas penawaran. Elastis tidaknya penawaran tergantung kenaikan biaya produksi yang terjadi. Jangka panjang. Dengan waktu yang cukup lama, tentunya produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan menambah modal tetap, seperti alat-alat produksi atau mesin, dan juga membangun pabrik baru. Dengan demikian, produsen dapat dengan mudah menambah kuantitas produksi sesuai permintaan yang ada, sehingga penawaran pun bersifat elastis. Adapun faktor lain yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis barang. Produk pertanian tentunya berbeda dengan produk industri, karena produk pertanian bergantung dengan masa panen, sehingga produsen tidak dapat dengan cepat memproses atau merespon perubahan harga yang terjadi. Sedangkan dalam produk industri, produsen dapat dengan cepat merespon perubahan harga yang terjadi karena dalam pembuatan produk tidak bergantung dengan masa panen. Yang kedua, kemampuan produsen merubah kuantitas produksi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan produsen dalam menekan biaya produksi dan penggunaan kapasitas produksi secara lebih efisien. Yang ketiga, sifat ketahanan barang. Semakin tahan simpan suatu produk, maka semakin elastis. Yang keempat, tingkat teknologi. Semakin canggih suatu teknologi, maka semakin memudahkan dalam meningkatkan kuantitas penawaran. Yang kelima, jumlah produsen. Semakin banyak produsen, semakin banyak produk yang ditawarkan. Yang keenam,
Mobilitas faktor produksi. Semakin tinggi mobilitas mesin dan kapital lainnya, serta tenaga kerja, maka semakin elastis suatu penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis sempurna. Jenis penawaran ini tidak dipengaruhi harga, sehingga nilai koefisiennya tak terhingga. Nah, barang elastis sempurna pada harga tertentu ditawarkan dalam jumlah yang tak terbatas. Dan hal ini bisa jadi karena pertambahan jumlah produsen dan penggunaan teknologi yang canggih. Yang kedua, penawaran elastis. Penawaran ini terjadi jika persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga, sehingga koefisiennya lebih besar dari 1. Seperti yang kita lihat dari kurva ini, kenaikan penawaran dari Q menjadi Q1 sebesar 10%. Nah, kenaikan harga dari P menjadi P1 sebesar 5%. Besar perubahan kuantitas penawaran lebih besar dari perubahan harga, sehingga koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Nah, yang ketiga, ada penawaran elastis uniter. Nah, penawaran ini terjadi jika persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga, sehingga koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Yang keempat, ada penawaran inelastis. Persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga, sehingga koefisien elastisitasnya lebih kecil dari 1. Seperti yang kita lihat dari kurva ini, kenaikan kuantitas penawaran dari Q menjadi Q1 sebesar 5%, sedangkan kenaikan harga dari P menjadi P1 sebesar 10%. Perubahan kenaikan harga lebih besar dari perubahan kuantitas penawaran, sehingga koefisien elastisitasnya lebih kecil dari 1. Yang terakhir ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah penawaran, sehingga koefisien elastisitasnya adalah 0. Berikut adalah cara pengukuran koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan perbandingan antara persentase perubahan kuantitas penawaran dengan persentase perubahan harga, sehingga koefisiennya dapat dirumuskan sebagai berikut. ES sama dengan persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Atau ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, di mana delta Q merupakan perubahan kuantitas penawaran, delta P merupakan perubahan harga, P harga, dan Q merupakan kuantitas penawaran. Contoh soal, dari tabel ini kita mengetahui ketika harga roti 5.000, jumlah penawarannya 2.000. Nah, ketika harga roti Rp7.500, kuantitas penawarannya adalah 4.000. Dari tabel tersebut, kita diperintahkan untuk menentukan koefisien elastisitasnya dan makna dari koefisien elastisitas tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan rumus ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta P dapat kita cari dengan mengurangi kenaikan harga, yaitu harga kedua dikurangi harga yang pertama. 7.500 dikurangi 5.000 sama dengan 2.500. Nah, delta Q kita cari dengan mengurangi kuantitas penawaran yang kedua dengan kuantitas penawaran yang pertama, yaitu 4.000 dikurangi 2.000, sehingga mendapatkan hasil 2.000. Sehingga ES sama dengan 2.000 per 2.500 dikali 5.000 per 2.000. Hasilnya sama dengan 2. Koefisien elastisitasnya sama dengan 2. Nah, maknanya apa? Perubahan harga sebesar 1% akan menaikkan kuantitas penawaran sebesar 2%.